Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 praktikum Naif Bayes Classification. Saya Nabila Fortun Muslimah, NIM 2024 10 10 11 42. Oke, kita langsung menuju ke modul 7 yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini terdapat 3 eh, langkah-langkah itu ada data preprocessing, modeling, dan perhitungan manual. Nah, yang pertama, eh, kita disediakan 2 dataset yang nantinya akan dilakukan data preprocessing dan modeling untuk adult CSV, dan untuk Naif Bayes itu nanti kita lakukan secara manual, yaitu bisa dari Excel atau lainnya. Yang pertama kita disuruh untuk load dataset adult CSV dan buang fitur yang tidak dibutuhkan, serta rapikan dataset. Oke, kemudian kita akan melakukan import modul-modul yang akan kita gunakan nantinya, yaitu yang pertama ada Pandas, lalu NumPy, Matplotlib, Seaborn, kemudian sklearn untuk label encoder dan min-max scalernya nanti, lalu trace test split dan Gaussian MB atau Naif Bayes-nya. Kemudian kita import modul Google Colab, yaitu dengan mengimport drive-nya, kemudian drive mount, content drive. Di sini kita akan disuruh untuk connect ke Google Drive dulu. Nah, di sini jika sudah kita sudah connect-kan ke Google Drive, maka akan muncul tulisan seperti ini untuk mount add content drive untuk path-nya nanti. Lalu sini saya menggunakan variabel untuk membaca CSV-nya, yaitu saya letakkan di my drive adult CSV. Kemudian saya panggil variabelnya. Nah, di sini terdapat 48.842 rows yang terdiri dari 15 kolom. Nah, kemudian karena di sini sudah merapikan dan buang fitur yang tidak diperlukan, nah di sini kita bisa lihat ya, untuk work class dan occupation ini tidak ada tidak diketahui. Jadi di sini saya menggunakan replace tanda tanya, kemudian np none, kemudian in place true. Lalu saya drop ini tanda tanya ini. Kemudian saya print if-nya. Nah, di sini dari 48.842 ini menjadi 45.222. Kalau saya panggil lagi. Nah, di sini sudah tidak ada tanda tanya seperti tadi. Ini kan nomor 4 ya. Nah, di sini nomor 4 itu sudah tidak ada. Kemudian untuk fitur-fitur yang saya akan hapus ini, karena education ini menurut saya tidak terlalu penting. Lalu untuk ini juga PNLWGT Educational NUM, kemudian saya drop. Nah, ini kan karena kategori K. Work class, salah. Yang ini, karena education-nya ini setiap data itu berbeda-beda ya, jadi saya hapus saja. Nah,
Di sini terdapat 6 data. Ini sudah tidak ada education, PN LWGT, educational 6. Kemudian, nah karena saya ingin tahu capital loss ini ada apa saja nilainya, jadi saya value count untuk data frame capital loss. Nah, ternyata tidak hanya 0 saja di sini, terdapat 94, 246, jadi ini nanti bisa kita gunakan. Kemudian untuk kita lihat min dan dari DF. Kita gunakan describe lalu kita transpose. Nah, di sini kita lihat min-nya untuk standar min dan max-nya. Nah, di sini hanya muncul data numerik saja. Nah, kemudian untuk melihat data type-nya, nah di sini terdapat integer, object. Nah, kemudian untuk berikutnya, batasi dataset hanya pada yang memiliki umur 25-40 tahun. Nah, karena di sini kita bisa lihat ini 25, 38. Nah, di sini kan lebih dari 40 tahun. Jadi, saya menggunakan DF, lalu kolom age lebih dari sama dengan 25 dan kurang dari sama dengan 40. Kemudian saya ambil hanya 10 saja untuk contohnya. Nah, di sini ada 10 data. Di sini kita bisa lihat ya, tidak ada yang lebih dari 40 dan kurang dari 25. Kemudian cek tipe data pada masing-masing itu dan encoding bila perlu. Nah, kan tadi juga sudah saya cek terlebih dahulu ya. Jadi di sini tuh terdapat 4 integer dan sisanya objek. Jadi saya akan mengencoding yang objek-objek ini. Nah, di sini kita membuat encoder df copy untuk mengcopy datanya. Kemudian variabel LE untuk label encoder. Kemudian karena sudah saya masukkan ke dalam encoder, jadi saya menggunakan encoder work class, lalu LE untuk label encodernya, kemudian fit transform, encoder work class, marital status, occupation, dan sampai income. Nah, seperti yang di sini yang tertera objek itu saya gunakan menjadi saya ubah menjadi integer. Kemudian saya ambil 10 yang sudah saya encoding. Nah, di sini sudah terdapat encodingnya. Kemudian yang keempat, cek data null dan data duplicate. Jadi di sini saya menggunakan isNull dan sum untuk menghitung berapa data yang kosong. Nah, ternyata di sini tidak ada ya data yang kosong. Kemudian untuk data duplicate-nya, saya menggunakan sum dan print-nya menjadi data duplikasi terdapat 5.173. Yang kelima, handling misvalue dan handling duplicate jika diperlukan. Karena tidak ada data null, jadi saya langsung ke handling duplicate saja. Yang pertama, kita menghapus entry yang memiliki data duplikat ini, yaitu menggunakan encoder drop duplicate.
Kemudian saya panggil duplicate-nya, kemudian untuk melihat data size atau ya itu sheet-nya ini. Nah, di sini sudah 0, dari data yang tadi sekitar 48 ribuan itu, data duplikasinya ini karena sudah saya hapus menjadi 14.070. Kemudian yang keenam, cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Oke, jadi di sini menggunakan PLT figur, lalu ukurannya 8,6. Untuk encode box plotnya ini, saya menggunakan kolom H. Ini saya print satu-satu saja biar jelas karena di sini agak banyak kolom. Nah, di sini tidak terdapat outlier. Kemudian gendernya, ini terlalu soalnya ini income ini hanya terdapat 2, jadi sebenarnya bisa dihapus karena ini merupakan kategori. Kemudian untuk capital gain, di sini kan terdapat banyak. Ini untuk capital loss-nya, kemudian ini hours per week, dan occupation, dan marital status. Oke, karena di sini yang bisa saya lihat itu untuk outlier yang jelas ini hours per week, jadi saya akan handling outlier hours per week-nya. Oke, di sini saya memasukkan outlier ke outlier DF, kode kopinya, kemudian saya menggunakan discrete dan transpose, melihat min-nya. Untuk melihat di sini 25% dan 70%, 75%-nya apakah benar? Oke. Nah, di sini karena seperti sebelum-sebelumnya juga, cara handling outlier ini kita menentukan Q1 dan Q3-nya untuk nantinya akan dihitung menjadi IQR. Oke, jadi di sini outlier di F, kolomnya hours per week, kuantilnya 0,25 dan untuk Q3-nya itu 0,75. Oke, kemudian IQR-nya 10, kemudian untuk lower limit, ini menggunakan rumusnya, jadi Q1 dikurangi 1,5 IQR, begitu juga upper limit ditambah 1,5 dikali IQR. Kemudian untuk outlier DF ini yang lebih dari lower limit dan kurang dari upper limit. Nah, kemudian untuk mengecek kolom hours per week-nya, nah ini di sini masih ada lah outlier-nya, tapi sudah berkurang. Kita bisa lakukan sekali lagi. Nah, sampai outlier-nya ini hilang ya. Kemudian untuk melihat persamaannya ini, di sini kita bisa mengecek 45 dan 40. Jika di sini sudah benar, nah berarti
sama ya. Oke, kemudian untuk normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max untuk yang nomor 8. Nah, di sini karena sudah outlier di copy, titik copy-nya ini kita masukkan ke dalam variabel normalize. Nah, lalu normalize integer column, ini saya akan jadi saya akan menormalisasikan yang integer saja. Karena yang kategorikal itu jika dinormalisasikan akan menjadi membingungkan yang melihat. Kemudian menggunakan min-max scalar, lalu fit transform, normalize integer kolomnya. Lalu di print, lalu kita panggil 8 datanya. Untuk contoh, nah, sini class, marital status, occupation. Kemudian saya akan mengubah indeksnya seperti ini. Nah, kan yang awalnya itu seperti acak sampai 48 ini saya jadikan urut. Oke, karena untuk data preprocessing-nya sudah selesai, kita menuju ke soal berikutnya. Oke. 9. Lakukan modeling dengan data test size 20%, 25%, dan 30%. Serta tampilkan hasil skor akurasi. Oke. Yang test size 20% ini karena untuk data training dan data testing menggunakan XY, jadi DT value dari 11 kolom itu, kemudian Y-nya untuk DT values untuk kolomnya. Nah, di sini untuk train test speed-nya ini menggunakan Xtrain, Xtest, YTrain, YTest. Kemudian train test split, XY, test size-nya ini kita bisa ubah sesuai permintaan ini, yaitu 20, 25, dan 30. Jadi di sini saya menggunakan 0,20, untuk render state-nya ini 100. Kemudian untuk classification-nya, di sini karena disuruh kita tentang if Bayes, jadi menggunakan Gaussian NB. Saya masukkan ke dalam variabel GNB. Kemudian GNB fit Xtrain, YTrain. Nah, jadi untuk data testingnya formatnya saya karena mencari akurasi skornya, jadi GNB score, Xtest, YTest. Kemudian kemudian kita print. Nah, di sini untuk data testing 20%, skor akurasinya itu 80,47 sekian persen. Kemudian untuk berikutnya yang test size-nya 0,25, hasil akurasinya ini karena ini cuma beda komanya saja. Kemudian untuk Xtrain, Xtest ini untuk test size yang 0,30, dan di sini cuma beda koma saja. Oke, untuk perhitungan manualnya, nomor 10, lakukan modeling secara manual, boleh menghitung di kertas, Excel, spreadsheet, tapi tidak diperbolehkan menggunakan coding. Klasifikasikan menggunakan FBA berdasarkan dataset dummy, ini nama datasetnya. Kemudian tentukan hasil keputusan sesuai ABC ini.
Ya. Oke, kita langsung menuju ke data setnya. Oke, ini dataset yang asli, tapi ini dataset bukan merujuk pada kasus tertentu ya, ini hanya contoh saja dari aspek. Oke, gas lamar dan dipikir dulu ini kelasnya terdapat masing-masing 10 data. Oke. Nah, di sini saya sudah menghitung manual menggunakan Excel. Saya klasifikasikan untuk kelasnya dulu itu ada 2 kelas untuk keputusan gas lamar dan dipikir dulu. Nah, yang pertama ini ada rumus untuk mencari kelas yang nantinya sebagai jawaban soal dari ABC-nya tadi. Nah, di sini terdapat rumus yang bisa kita lihat yang saya sudah taruh di sini. Untuk X ini data dengan kelas yang belum diketahui. Nah, nanti kita mencari ini yang belum kita ketahui. Lalu untuk C-nya ini merupakan hipotesis yang PCX, PXC, PC, kemudian PX ini probabilitas yang akan kita kerjakan di sini. Nah, yang pertama untuk soal yang pertama ini yang A. Nah, di sini pinter pol, tajir, baik, jempol. Nah, jadi kita cari dulu satu persatu untuk pinter pol, tajir, baik, dan jempol. Nah, untuk kelas keputusan gas lamar dan keputusan dipikir dulu ini, kita menghitungnya. Nah, jadi untuk keputusan gas lamar ini, di sini kan terdapat 10 data, kemudian kita bagi dengan jumlah data yang ada. Jadi, dapat 10, kemudian yang untuk dipikir dulu ini juga terdapat 10. Kemudian untuk PXEI, untuk probabilitasnya, dari kecerdasan pinter pol dan keputusan gas yang nanti menghasilkan keputusan gas lamar. Nah, di sini kita lihat untuk gas lamarnya sendiri, terdapat terdapat berapa jumlah pinterpol. Nah, di sini terdapat 9. Jadi, untuk penghitungannya ini 9 per K2 ini nilainya 10. Jadi, 9 per 10. Jadi, ada 0,9. Kemudian untuk dipikir dulu ini terdapat pinterpol hanya 1. Jadi, 0,1. Untuk harta tajir yang gas lamar, sorry. Untuk tajir yang gas lamar, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, jadi 0,5. Untuk dipikir dulu terdapat 0,2. Kemudian untuk baik yang gas lamar, ini perilaku baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 0,5. Untuk dipikir dulu terdapat 2. Untuk jempol
sampel gas lamar yang kesetiaan ini terdapat 7, jadi 0,7, kemudian untuk yang dipikir dulu ini terdapat 3, jadi 0,73. Kemudian untuk kita mencari PX-nya ini, maka kita kalikan yang memiliki keputusan gas lamar. Jadi kita kalikan, nah dari 0,9, 0,5, 0,5, dan 0,7. Sekitar nah 0,1575, kemudian untuk yang dipikir dulu, jadi 0,1, 0,2, 0,2 dikali 0,3 ini 0,012. Nah, untuk mencari probabilitas atau hipotesis yang sudah kita lakukan tadi, nah jadi untuk data dengan kelas yang belum diketahui ini, caranya kita kalikan PCI ini dengan PXCI masing-masing kelas yang sudah kita hitung tadi. Jadi untuk keputusan gas lamar ini kita kali dengan ini, kemudian untuk sejumlah perkalian ini semua kita kalikan dengan kelasnya. Tuh. Oke. Nah, jadi ini. Oke, terdapat kesalahan. Jadi untuk PX keputusan gas lamar ini kita kalikan dengan PCI-nya, yaitu hasilnya sebesar 0,078. Untuk yang dipikir dulu ini sebesar 0,0006. Nah, lalu untuk melihat apakah soal yang A ini merupakan keputusan gas lamar atau dipikir dulu, kita lihat nilai yang terbesar. Jadi nilai yang terbesar ini 0,07875. Jadi bisa kita klasifikasikan soal A ini ke dalam keputusan gas lamar. Untuk yang B, ini kita hapus. Nah, untuk yang B ini, B ajasi, semuanya B ajasi. Oke. Nah, di sini untuk B ajasinya ini, kita kalikan seperti tadi untuk keputusan gas lamar dan dipikir dulunya ini sama, 0,5, 0,5. Nah, untuk B ajasi, gas lamar, dan dipikir dulu. Oke. Nah, di sini terdapat 1 B ajasi dan 9 B ajasi. Gitu. Jadi 0,1, 0,9. Karena dibagi 10. Lalu untuk B ajasi yang gas lamar, untuk kelas harta, ini terdapat 4. Dan untuk kelas harta yang keputusannya itu dipikir dulu, ini terdapat 3 B ajasi. Jadi 4 dan 3, jadi 0,4, 0,3 untuk perilaku B ajasi yang gas lamar, dapat 3. Untuk perilaku yang dipikir dulu, keputusannya terdapat 4. Jadi 0,3. Salah, bentar. Perilaku yang
B aja sih 0,3, 0,4 tadi benar, saya salah lihat tadi. Nah, lalu untuk yang kesetiaannya B aja, si ini ada 3 dan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0,3, 0,7. Nah, kemudian kita hitung seperti tadi untuk PX-nya. Nah, hasilnya itu 0,0036. Kemudian ini hasilnya 0,0756. Jadi, kita bisa lihat untuk kita kalikan dulu PXCI dan PCI-nya. Dan dipikir dulu untuk PXCI dan keputusan dipikir dulu untuk PCI-nya. Salah. Nah, untuk ini yang paling besar itu 0,0378, jadi bisa kita klasifikasikan menjadi dipikir dulu. Untuk yang soal yang B. Oke, untuk yang terakhir, untuk yang C, B aja sih agak tajir, toksik, B aja sih. Oke. Nah, untuk PCI-nya sama seperti tadi, untuk kecerdasan B aja sih dan gas lamar. Ini terlibat 1. Oke. Sama seperti tadi ya. 0,1, 0,9. Oke. Ini juga sama untuk yang kesetiaan, jadi kita bisa lihat yang sebelumnya. Untuk kesetiaan B ajasin ada 0,3 dan 0,7. Kemudian untuk tajir, untuk harta yang agak tajir itu yang keputusan gas lamar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan dipikir dulu ada 2. Salah, yang agak tajirnya ada 1. Lalu yang gas lamar ada 1, dan dipikir dulu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 0,1, 0,5. Lalu untuk yang toksik ini ada 1 untuk yang 2 untuk yang gas lamar, dan 4 dipikir dulu. Jadi 0,2, 0,4. Oke, jadi kita untuk mencari PX ini kita kalikan, yaitu 0,006. Kemudian untuk dipikir dulunya 0,126. Ya, jadi yang besar ini yaitu belum, yaitu kita cari dulu. Nah, untuk PXCI dan PCI-nya ini kita kalikan keputusan PX dengan PCI-nya. Nah, untuk yang gas lamar ini 0,0003. Untuk yang dipikir dulu ini 0,063. Jadi bisa kita simpulkan klasifikasi yang AC ini jadi dipikir dulu. Oke. Nah, jadi untuk jawabannya ini yang A, B, dan C.
Nah, oke untuk perhitungan manual ini, jadi jawaban untuk nomor 11 ini merupakan, seperti tadi itu, yaitu, eee, gas lamar yang B ini dipikir dulu dan C juga dipikir dulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.